Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena temanya sangat luas, terus kita harus menemukan rute berpikirnya, titik-titik koordinatnya secara tepat, supaya pulang itu efektif perolehannya, efisien pelaksanaannya. Kita mulai dari kita harus pilih pintunya. Pintunya, kalau saya, tadi beliau pesan mengenai ulul albab. Jadi kita harus mempersiapkan calon-calon pengurus negara ini, pemimpin umat dan rakyat ini yang memiliki kelengkapan-kelengkapan yang sekarang tidak dimiliki dan tidak menambah kekurangan-kekurangan yang sekarang banyak kekurangannya. Jadi kita akan cari bersama-sama. Untuk itu nanti awal-awal saya mohon izin untuk di dalam Islam Anda tahu ada 4 macam jalan yang dipakai oleh Allah untuk menjelaskan perjalanan hidup manusia. 1, sabil. Sabil itu Anda sudah kenal dengan idiom sabilillah. Jihad fisabilillah, nggawa pedang karo nggawa gendera. Terus takbir ya. Nah kita cari nanti sabil itu apa. Terus ada kata yang juga sekarang sangat populer, syariah. Kemudian kata sifatnya syar'i. Jadi ada pakaian yang syar'i, ada yang tidak. Ngarep kuwi ra ono sing syar'i blas iki ya. Rada-rada mburi lumayan ibu-ibu guys syar'i banget ya. Nah itu apa sebenarnya kita cari bersama-sama. Kita enggak marah sama siapa-siapa, enggak ngecam siapa-siapa, menggolek pase iki jane piye kan gitu. Nomor 2 syariah atau syar'i. Kata dasarnya syari. Ketika dia menjadi software menjadi syariah, menjadi kata sifat menjadi syar'i. Kalau aslinya syariah. Ya. Terus kita juga punya Torikoh ya. Karena Anda tahu ada syariat, torikot, hakikat, ma'rifat. Torik ini juga dipakai dalam Islam, bahkan dia agak banyak berkaitan secara spiritual karena banyak kelompok-kelompok torikot. Jadi bahasa Jawa jenenge tirakat, Pak. Nah tirakat ini kan intinya orang puasa sebenarnya. Dengan sikap hidup dan sikap mental tirakat ini kita sangat mudah untuk melatih diri berpuasa. Nah berpuasa itu ya ombo dan luas, ada gradasinya, ada peta-petanya, ada konstelasinya. Yang terakhir adalah sirot. Sirot ini kayaknya tidak pernah kita capai karena selama hidup asal kita sholat kita selalu masih pada posisi memohon agar Allah menunjukkan kepada kita sirotol mustaqim. Jadi orang sudah sehebat apapun, meskipun sudah ketua majelis ulama, udah jadi rektor, udah jadi sembayangi rajin kaya ngopo, apike kaya ngopo, tetep wae berposisi orang yang masih memohon petunjuk Allah agar supaya dipandu di sirotol mustaqim. Jadi sirot ini kayaknya agak jauh ini Pak. Nah nanti kita cari bersama-sama. Karena urusannya jalan, maka berarti yang kita lakukan adalah mencari bagaimana caranya berjalan, kemana kita berjalan. Berarti kita berada di rentang waktu masa silam, masa kini, dan masa depan. Nah berarti dari masa lalu, masa silam, masa depan kita harus berangkat dulu. Nek ngono saiki ndelok nang ngarep sik apa nang mburi sik? Kan gitu. Kalau rutenya Nabi Khidir dengan peristiwa dengan Nabi Musa itu kan masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam, itu rutenya. Cara kita berpikir seperti itu. Jadi kalau kita sekarang bergerak itu kita loh, ini mau kemana kita? Begitu kita melihat ke depan, waduh, saya belum punya pengalaman untuk ke sana. Soalnya bapak saya dulu juga enggak ngajarin gitu. Jadi selalu masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam. Kalau di Nabi Khidir kan pertama di peristiwa kapal dibocorkan dan itu ainul yakin terjadi hari itu juga
konteksnya juga terjadi hari itu. Yang kedua, mencekik anak kecil, dan ini jangan ditiru, termasuk yang ikut mapala yang tidak usah mencekik-cekik lah ya. Dan saya sangat kagum kepada Pak Rektor sama Bapak PR3 yang mengundurkan diri sehingga mereka menjadi pemimpin. Kalau kita ngomong hardware, pemimpin itu ketika punya jabatan, betul Pak ya? Tapi kalau kita ngomong software, menjadi pemimpin justru ketika dia meninggalkan jabatannya. Bener gak itu? Kalau dia terus duduk pemimpin yang nukon kan gitu kan? Berarti bukan pemimpin sampean. Pemimpin yang sejati adalah yang berani berdiri paling belakang, tutwuri handayani. Nah, sekarang orang kalau di belakang mesti pekerjaannya bukan handayani tapi banyak yang hanje gali. Tutwuri hanje gali gitu. Hanya dui handugangi apa liane. Hangaploki gitu, sapi turute gitu. Nah, Pak Rektor yang kemarin mengundurkan diri karena ada kekhilafan yang agak parah, itu memberi contoh yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, kepada pemerintah dan para pejabat bahwa justru kalau ingin menjadi pemimpin itu bukan berat kepada kursinya, tapi berat kepada akhlak sebagai manusia yang memimpin. Nah, demi akhlak itu beliau mengundurkan diri. Murek kira-kira. Nah, saya tidak pernah mengundurkan diri karena tidak pernah maju. Ya apa? Sangel lagu. Kalau gitu gini, bisa Bismillahirrahmanirrahim, saya minta mikrofon kita cari yang enak. Kita mulai karena kita jalan ke depan, maka kita ambil Al-Hasyr ayat 18. Di mana Allah itu memberi metodologi caranya kita menempuh masa depan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah faltandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan urutannya ya. Bertakwalah kepada Allah, terus lihatlah ke depan,
Begitu kamu sudah menempuh tahap melihat ke depan, dicegat lagi, bertakwalah. Jadi jangan pernah ada langkah tanpa diawali dengan takwa dan diakhiri dengan takwa. Dan akhir takwa itu merupakan awal dari perjalanan berikutnya. Karena kata ittaqullahnya 2 kali, awal dan akhir. Karena kalau kita tidak menjalankan metode itu, nanti kita akan malu sendiri ketika Allah menerapkan innallaha khabirum bima ta'malun. Nanti Allah mengumumkan salahnya kita itu. Bayangin kalau Pak Rektor tidak mundur, nanti Allah mengumumkan lewat medsos. Gitu. Medsos itu soalnya ada najwanya. Bukan najwa Metro TV, bukan najwa Shihab. Najwa itu Anda cari di Al-Quran juga. Najwa itu artinya apa? Najwa itu bisikan setan. Gini tak tulis apa lagi. Wong wis semangat, wah najwa judulnya itu ya. Jebul masuki bisikan setan. Ya bukan bisikan setan. Di antara bisikan-bisikan itu ada yang dari setan. Najwa itu adalah bisikan. Aku nek karo cah wedok tak najwa ya gitu kan. Maksud tak bisiki. Kok jadi praktekke wah. Ora syar'i kowe iki. Ya. Wah, jadi metodenya ittaqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Kamu lihat apa yang akan terjadi besok dan kamu terlibat. Kamu harus antisipasi, kamu harus siap, harus tangguh, harus halus, harus harus tepat perilakumu ketika besok itu tiba. Ini ada 2 yang saya kasih catatan. Satu, nanti kita cari ittaqullah, bertakwalah itu apa maksudnya? Apa titik beratnya itu takut kepada Allah? Kalau takut itu bahasa Al-Quran dan Arabnya ya khauf atau khosyah. Jadi bisa dia berakibat takut kepada Allah, tetapi tidak merupakan makna harfiah dari takwa adalah takut. Kalau dibilang patuh, kalau patuh taat, atiu ya, taatan gitu. Nah apa kalau gitu? Saya mencoba untuk sementara memberi titik berat waspada. Pokoknya hidup itu waspada Pak. Waspada ke dalam, keluar, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kecil, besar, everything itu waspada. Bahkan waspada terhadap dirimu sendiri, waspada terhadap keinginanmu sendiri, waspada terhadap cita-citamu sendiri, waspada terhadap setiap kata yang kamu ingin ucapkan, waspada terhadap kata yang terlanjur kamu ucapkan, waspada terhadap setiap yang akan kita putuskan, yang sedang kita putuskan maupun yang sudah terlanjur kita putuskan. Kita harus waspada terus menerus. Nah, itu satu. Nomor 2, ittaqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Ini futurologi, berarti kita harus kuasai. Anak-anak dari yang mempelajari futurologi biasanya sejarah Pak ya. Jurusan sejarah ada enggak Pak? Enggak ada ya. Ya kalau gitu kalau antropologi belum ya. Kalau psikologi ada ya, ada psikologi. Oke, jadi takwa, melihat ke depan, takwa lagi. Setelah itu kita melihat laporan Allah tentang diri kita. Ada satu lagi nanti ketika kita diskusi kita akan elaborasi. Ini saya selesaikan ayat ini dulu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah dalam Al-Quran kalau Anda baca terjemahannya khabirum bima ta'malun itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Saya menerjemahkannya agak berbeda dan saya tidak menyatakan yang lama itu salah. Ya, pokoknya kita perkaya lah Pak. Kan gula sama-sama manis Pak, tapi caranya mengucapkan manisnya itu nyamleng kan beda-beda. Ono sing maknyus, ono sing markotop, ono meneh apa sing apa, wah jos. Allahu Akbar aja ada yang menyebutnya enggak. Kalau Allahu Akbar dia agak khawatir dianggap orang FPI. Terus dia bilang, wah Gusti Allah jos. Allah jos. Ya ono juga Pak itu Pak. Udah biarin aja enggak apa-apa wong bukan kata-katanya yang penting, melainkan apa yang diniatkan dari dalam hatinya dan kondisi murni dari batin setiap orang yang mengucapkannya. Nah, jos, maha jos gitu. Tapi
top markotop, Allah maha markotop, ya itu apa ya? Ya rapopo jonjur tergantung kata. Tadi kita sudah ngobrol sama beliau tadi tentang nyun sewu ini, belok sedikit Pak ya sebelum kita betul-betul belajar bareng. Jadi tadi saya ngobrol sama beliau. Beliau mengeluh mengenai perlunya membangun betul ulul albab ini. Terus kemudian saya bilang, ini kita ini terlanjur jadi muridnya filsafat barat, Yunani kuno, yang juga tidak diselamatkan oleh Mesir kuno maupun Cina kuno ya. Nah kita lupa kepada Atlantik kuno, Jawa kuno, Sunda kuno, Madura kuno gitu. Wah kalau ada Madura kuno kan, wah, kan panik orang sedunia nanti kan. Jadi misalnya gini loh Mas, sekarang kalau di ilmu modern ada dikotomi, ini masalah intelektual, ini masalah spiritual, ini masalah material kan gitu. Kalau Anda mengenal Islam, Anda mengenal apa yang dilakukan Allah, tidak ada dikotomi intelektualitas dan spiritualitas. Sekarang kalau orang menyebut spiritual itu kan berarti kan bukan di kampus tapi di grup torikot gitu, wiritan itu spiritual. Loh padahal yang Anda urus di kampus ini kan rohani. Kan nilai, ilmu itu rohani. Berarti Anda itu spiritualis, Anda sedang melakukan perjuangan dan perjalanan spiritual. Cuman ada gradasi dari spiritualitas. Jadi bukan dikotomi ini spiritual, ini intelektual. Semua itu satu bulatan. Yang paling dalam kita sebut roh. Kemudian perabaan atau indikator dari roh yang Allah sendiri yang tahu itu. Kulir ruhu min amri rabbi, ya nukleusnya, ya nukleolusnya bahkan. Kemudian nanti kita baru kayak kelapa lah Mas ya. Jadi nanti kita ada santannya, ada kerambilnya, ada badoknya, ada apa menerek, sabutnya, ada kulit luarnya kan gitu kan. Katakanlah bulatannya itu kelapa. Nah, yang tidak bisa kita lihat adalah yang paling dalam gitu ya. Kalau kita kuliti sedikit kita bisa melihat sabutnya. Kalau kita pakai dulu, kalau saya waktu kecil untuk memecah kelapa itu kan wajarnya lenggis diwalik njur dikenek ini. Nah saya dulu kan kita kan zaman nom-noman kan rodok sing ora-ora kae Pak. Jadi kalau dilanggar di musola itu balapan pertandingan ngoncai kelopo nganggo untu. Jadi mana mudun cepet-cepetan Pak. Kalau sudah cabutnya terkelupas semua, tinggal badoknya baru kita naikkan, piar gitu. Nah itu saya dulu lomba-lomba gitu itu. Gitu. Bangsa poi kelopoi nek wegah mundalke langsung pior gitu Mas. Asal tepat di pojoknya, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Itu ada tekniknya Mas. Loh ya apa sampean? Sampai adu kepala sama kambing berani saya, cuman harus presisinya. Karena kalau kambing kan gini Mas, dek gitu. Nah, itu kambing juga tidak begini, dia agak begini Mas. Itu kalau Messi atau Ronaldo, itu ilmunya ilmu berapa sudut bola itu supaya lambung segini, berapa sudut supaya lob pisangnya segitu. Kalau penalti itu yang ini kan sininya, sini, itu 0, sekian sudut itu berbeda, gagal masuk Mas. Gitu Mas. Nah, kelapa juga begitu. Nah, saya kira ulul albab harus sampai ke soal mecah kelopo Mas. Nah iya Mas. Sekarang ini Pak, orang jahit pakai lenggis lah wis saiki. Wong ngono kok gelut itu. Gitu kok bertengkar itu loh. Jadi saya tuh seneng melihat Indonesia itu, ya Allah, lucunya manusia itu, ya Allah bertengkar. Yang satu Bhinneka Tunggal Ika, yang satu 212 gitu ya. Terus yang klenik, jadi ini kan karena berhubung sudah tidak ada SD-SB, udah nggak ada togel, yaudah sekarang setiap peristiwa kita cari angkanya 411, 212, 205 kan gitu kan. Kita sebenarnya itu kode untuk para petaruh sepak bola gitu kan. Nah ya wong senengane sing ora-ora dan terus kerengan, terus benci satu sama lain.
kemudian balas dendam satu sama lain terus sampai hari ini. Sekarang ada viral sapa iku ya saiki pokoknya giliran ini lagi giliran mukul. Jadi kalau zaman dulu Pak ada pertandingan ujung Pak. Sampai ujung itu pakai penjalin panjang, itu gantian mukul. Jadi setiap pemainnya itu hanya pakai celana atau sarung, tidak pakai baju atau kaos. Pokoknya telanjang gini. Nah itu pokoknya giliran mukul pakai itu. Apa? Pakai penjalin itu kan luar biasa sakitnya Pak. Itu boleh mengelak dan tidak pasti bisa memukul. Itu tergantung apa namanya? Tergantung bin sama Polri lah. Kena apa tidak kan gitu kan? Ini tadi kok sampai ke ujung sekarang ngapain? Oke. Tekan ngendi aku mau. Iya, enggak kok sampai ke penjalan apa tadi itu? Kelapa. Ya ini saya ngomong presisi. Saya kira salah satu problem Indonesia sekarang adalah tidak ada yang gelisah terhadap presisi intelektual ketika menilai sesuatu. Ada banyak bias-bias, ada banyak goyang lah. Ngelihat sesuatu itu goyang gitu. Ya tidak presisi. Nah presisi itu kalau bahasa Al-Qur'annya menurut saya hikmah. Hikmah itu dari kata hakama yahkumu. Kalau hikmatan atau hukman itu kan semacam penemuan yang teradil dari sesuatu hal, itu namanya hikmah. Tetesan yang paling murni dari suatu peristiwa itu namanya hikmah. Maka subjeknya yang namanya hakim adalah orang yang paling berpengalaman dan punya kelembutan nurani dan kecerdasan akal untuk menemukan yang paling adil dari suatu peristiwa. Itulah hakim. Jadi Al-Hakim, Allah Al-Hakim adalah Allah yang maha presisi, Allah yang maha mengetahui hikmah. Itu. Makanya kita selalu ngomong kalau ada apa-apa ya diambil hikmahnya gitu. Kalau kita kecurian motor gitu terus ketemu konco ya dicoba hikmahnya gitu. Ning mergo kecurian beberapa kali, begitu ketemu konco, ayo ngomong hikmah, ayo ngomong hikmah, tak tutuk ndasmu kowe, ayo ngomong hikmah, ayo bola-balik kecolongan aku. Awas ini ngomong hikmah gue, ayo. Gitu. Orang yang menderita berkali-kali jadi hafal Pak. Ayo ngomong hikmah gue, ayo gitu. Oke, saya persingkat teman-teman sekalian. Faltantu nafsu makotamalun wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kemudian Allah memberi teori lagi mengenai wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jadi definisi fasik adalah orang yang mengalami dialektika lupa kepada Allah sehingga lupa dirinya sehingga lupa Allah. Lupa ini mari kita buka pintunya. Lupa itu kan tidak hanya lupa, itu artinya ketidaktahuan, kekeliruan, dan itu bisa berlangsung di segala hal. Bisa lupa, Allah mengatakan nasullaha wa ansahum anfusahum. Anda lupa kepada dirimu sendiri. Lupa kepada dirimu sendiri itu kan boleh berkonteks macam-macam, kan gitu. Boleh identitas sosialnya, boleh jabatan strukturalnya, boleh konteks kekeluargaannya, boleh posisi sosialnya, boleh apa saja. Lupa kepada diri itu kan bahaya sekali gitu. Nah di Indonesia ini orang tidak punya kewaspadaan untuk tidak lupa gitu. Kadang-kadang undang-undang aja lupa. Kadang-kadang tapi ini tak contohin jadi dawa lah. Pokoknya jangan lupa nanti jangan, kalau seharusnya 2 derajat jangan 2,5 derajat gitu lah ya. Supaya itu sudah tersebut lupa gitu. Kemudian baru Allah di akhirnya, di endingnya memberi rumusan yang sangat jelas, tidak sama ahli neraka dengan ahli surga. Yang ahli surga adalah mereka yang beruntung. Nah sekarang untung itu kan definisi kita kan menentang Allah. Yang kita maksud untung kan untung materialisme, untung materi. Untung bagi Allah
Aku takon, beruntung mana rektor terus rektor, apa rektor mengundurkan diri karena kasus? Yang mana yang beruntung? Dia terus jadi rektor, apa dia mengundurkan diri? Yang mana yang beruntung? Kalau dari sudut jabatan, dari sudut materi, dari sudut karier, seolah-olah yang rugi adalah kalau tidak menjabat lagi. Tapi kalau Anda ngomong hidup adalah derajat, hidup adalah wibowo, hidup adalah kebijaksanaan, hidup adalah citra, hidup adalah orang punya aji ning urip, maka yang beruntung adalah yang mengundurkan diri. Tuh. Dan banyak sekali kasus-kasus. Ashabul jannati humul faizun. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai dari situ, baru nanti kita lihat UII dan Indonesia F Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Anyar gitu ya. Nggak, maksud saya aku ini biar mlebu psikologi UGM, Pak. Bahwa ora diterima urusannya UGM. Nek aku lak mlebu ya toh, karepku lak mlebu apa aku ora diterima itu gabungan dengan ilmu sosial ya. Ilmu budaya, sosial budaya. Saya dulu masuk psikologi, arsitek masuk, kedokteran masuk karepku ning bahwa lawangnya ora dibuka lah urusannya sing duwe lawang kudu aku lah masuk. Dan yang saya paling memanggil itu wong zaman aku umur 17-18 ta ya. Sing paling manggeli aku iki wis nulis sastra, wis rada terkenal jenengku, puisi, penyair, cerpen. Masuk fakultas sastra enggak diterima saya. Jadi, kalau masuk psikologi enggak diterima wajar lah ya. Arsitektur wajar lah. Tapi sastra enggak diterima lah. Dendam aku ya. Dendam aku. Ya wis akhirnya tak tokno, tak sepatani wis. Pokoknya 5 tahun meneh tak ceramai gue kabeh ngono aku. Gitu, dan Allah mendengar, waduh bocah iki sumpah. Ya wis tak kabulke wae kan itu. Akhirnya bener Mas, tanpa sadar karena 5 tahun kan udah lupa. Waktu itu namanya Sasdaya, Fakultas Sastra dan Budaya. Mereka juga udah lupa dan juga enggak kenal saya amat gitu ya. 5 tahun kemudian pas saya tuh diundang untuk ceramah umum ulang tahun Fakultas Sastra dan Budaya. Nah begitu aku nggak mau modiar gue yang itu. Itu waktu itu nyenengke. Aku sering saiki wis tak lereni lah sepoto-sepoto gue. Saya diusir dari pesantren, aku kok diusir Pak. Aku kok diusir. Lah rumah sama aku ini diusir karena diusir ini bedane opo. Ya diusir lah masalah. Aku begitu diusir keluar pesantren, nginep 1 malam di kota di Ponorogo, balik lagi ke kantor paginya. Dia lupa bahwa saya adalah tamu. Saya punya hak yang sama dengan siapapun yang aku bertamu, punya hak 1 minggu nginep di situ. Wah malah gratis, ora perlu sekolah, ora perlu nyapu, ora perlu malah jadi daya HP banget kayak seminggu, malah tak nikmati untuk kemanapun saja di pesantren lihat-lihat dan saya datangi semua yang terlibat ngusir saya itu. Tak datangi satu persatu. Oh itu gue tenono ya 5 tahun meneh gue dadi apa aku dadi apa tanggalnya dieling-eling. Benar 5 tahun lagi saya ke sana bener Mas, saya gue dadi apa aku dadi apa wes gue saiki dadi apa ngono aku. Wah ya jenenge cah nom lah Mas. Gitu ya. Sekarang saya ndak gitu lagi ya. Dan betul-betul sekarang saya kemarin barusan dari reuni Gontor, Kiai Kanjeng juga ketika Gontor 100 tahun 100 tahun 90 tahun 90 tahun Kiai Kanjeng juga diminta ke sana. Jadi dulu itu ngusir itu juga pura-pura, wong buktinya sekarang mereka rindu kepada saya, buktinya sekarang mereka seneng gitu kan. Dan kapan Ustadz Hasan itu Kiai Hasan yang sekarang memimpin pesantren itu kapan saja ada di mana saja, kalau saya ada acara beliau mesti datang dan beliau pasti saya seret naik maju. Demikian juga saya di mana saja kalau beliau ada acara saya mesti diminta datang dan saya naik maju. Jadi dia sahabat saya, dia musuh saya dalam sepak bola. Ketika dulu saya santri, dia sudah ustadz, saya santri, dan santri itu kan sengsara Pak lah. Ora iso apa-apa to Pak, jenenge ya mahasiswa karo dosen lak sengsara mahasiswane to ya Pak ya. Aku piye? Kalau sudah
Di luar lapangan kan kita sudah jadi santri lagi dan mereka berkuasa atas kita, ya harus ngopo terserah mereka. Satu-satunya tempat balas dendam adalah lapangan sepak bola. Jadi saya bener itu, pokoknya bal-balan tak incer. Tak incer, tak giring, aku serundingan karo arek-arek rundingan pokoknya iko sing jenenge iko engko kita bikin dia melengkung awake. Melengkung itu maksudnya gini, nanti saya kasih tahu. Melengkung itu kan gini tuh Mas. Jadi kita giring seolah-olah kita ini agak lemah, kurang cepat larinya, supaya dia maju dalam posisi di mana dia seolah akan mendang bola. Begitu dia mau nendang, balik tak sewaduk, kena gini, melengkung agak kan jangan. Itu seweneng aku wes. Tapi pembalasan dendam di permainan sepak bola dibalas lagi sama ustadznya habis maghrib. Panggil aku gini disuruh ini disuruh itu, walah habis mereka berak merentah kita. Ya wes gitulah. Makanya saya tidak heran kalau di Jakarta pada balas dendam satu sama lain kayak sekarang itu. Ora apa-apa yang menungso kuwi gawe dolanan ning donya iki karo Gusti Allah ya ora apa-apa. Sing penting kowe aja lali nek perjalananmu itu menuju aku itu kangen kepadamu wahai hambaku, aku menanti kedatanganmu. Tujuan hidupmu tidak ada tempat lain kecuali engkau berjumpa denganku, liqa'u rabbi. Dan perjalananmu itu tidak ada alasan kecuali yarju liqa'a, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Jadi alasan perjalanan kita itu adalah ingin berjumpa sama Allah. Emang Allahnya bikinnya gitu. Kalau enggak mau, Anda mau kemana? Enggak ada jalan lain. Bahkan ada yang lebih gawat. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasulullah disuruh ngomong begitu. Kalau memang kamu cinta kepada Allah, ikut saya. Kan gitu. Jadi kita ini menempuh sabil sirat torik syari itu karena kita sedang menempuh cinta. Dan kita tidak akan berhenti hanya karena kita nanti mati umur 60-70. Kita masih meneruskan perjalanan sampai kita bertemu dengan Allah di surga. Dan kita nanti bikin ulang tahun UI di surga. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Sampai nabi-nabi, apa kui gitu kan. Nah, ini UI. Ya Rasulullah ini UI. Apa UI itu? Universitas Insya Allah Islam. Ya. Tuh, ya Rasulullah, oh gitu. Rasulullah nanti akan kagum sama kita karena kita bergembira, kita menikmati kehidupan yang dilimpahkan oleh Allah kan gitu. Jadi pokoknya saya berdoa, Anda jangan tidak percaya surga toh, wong jari ingin mlebu surga. Kita latihan ini sekarang, kita latihan di surga itu Anda tidak perlu berjuang, maka Anda tanpa pamrih bersama saya itu bisa menikmati. Mbuh dialog, diskusi, nyanyi bersama. Karena di surga tidak ada perjuangan Pak. Tidak ada karier, tidak ada persaingan, tidak ada. Sistem nilainya sangat berbeda. Tidak ada densitas positif negatif. Tidak ada gelap dan terang. Semuanya itu serba gemah ripah loh jinawi dan seterusnya. Nah, kita harus bisa hidup seneng, nikmat dalam keadaan tidak berjuang. Kalau sekarang kan tidak berjuang kan pusing kita. Kalau sudah tercapai semuanya kan malah pusing kita Pak. Kita hidup ini karena kita masih mencapai ini, harus S2, harus S3 dan seterusnya gitu. Nah, kita ini sekarang latihan. Nah, mudah-mudahan Anda semua nanti saya mohon kepada Allah agar saya ikut Anda lah nanti ke surga gitu ya. Dan Anda termasuk orang yang saya doakan kloter enggak belakang-belakang, kloter agak depan-depan lah. Ya Pak ya. Loh iya Pak. Jadi kita, kan tidak tergantung abad berapa Anda hidup, tapi tergantung kualitas dan kedalaman cintamu kepada Allah. Coba sekarang nanti kita tolong bawakan sholawat nariyah ya. Teman-teman hafal ya. Allahumma sholli sholatan ya. Itu sholawat Pak Nyun Sewu Pak Dekan, Pak PR3. Itu sholawat dibikin ketika Rasulullah masih hidup. Jadi ini mbok-mbokane sholawat. Ini induknya sholawat. Ini dibikin oleh Syekh Syekh At-Tunisi.
Syekh At-Tunisi tapi hidup di Maroko, dan yang menyebut ini sholawat nariyah adalah umat Islam Maroko. Ya. Jadi beliau itu hidup ketika Rasulullah dan dia sangat kagum, sangat cinta. Kemudian dia membaca 4.440 kali sholawat yang dia bikin itu. Besoknya dia sowan kepada Rasulullah. Ini ada hikmahnya, kalau Anda baca 33 kali ini urusan rezeki. Kalau Anda baca 41 kali rezeki dan derajat. Kalau ini semua kan ya muga-muga kabeh lah ya, tidak ada kepastian. Kemudian kalau Anda mau menyeluruh limpahan Allah kepada Anda, bacalah sholawat nariyah 4.444. Neng aku pesimis do gelem maca. Modar apa piye Pak? Ya ping 4. Anggo kowe entuk ping 23 bingung iki mau 23 para 24 ya wis ora sida kowe. Mesti ra sida kowe. Aku bingung cetak akhirnya ya wis pokoknya ikhlas terus ngono akhir ending. Jadi wis bismillah pun manut kula kan gitu. Piye Pak arep 444 ki? Wis ora mungkin ngitung jagung sejumlah 4.000 wis rasa-rasa nok maca nariyah ping 4.444 modaro ora mungkin wong saiki kecuali yang sedang sedih banget, ndak ada kerjaan banget gitu ya. Aku bayangkan lah Rasulullah, ini kenapa saya cerita ini? Karena Syekh At-Tunisi ini membaca itu tadi dengan hitungannya sendiri, dengan dalam tanda petik yos kuwi karep-karepe dhewe, ngarang-ngarang dhewe, harap-harapan dhewe, bener apa tidak terserah Rasulullah, terserah Allah. Ternyata Rasulullah membenarkan. Nah, begitu beliau sowan Rasulullah semalam saya membaca sholawat untukmu ini sebanyak sekian kali, tapi saya minta satu hal yang Rasulullah tolong jangan menolak. Kalau Rasulullah sampai menolak permintaan saya ini, saya stres, galau nanti saya gitu. Rasulullah ini dilala ya murah, ya wes apa kono gitu, dipenuhin sama Rasulullah. Apa kamu minta apa? Kata Rasulullah. Terus Syekh At-Tunisi mengatakan gini loh, saya tuh nggak muluk-muluk, cuman tolong saya dimasukkan ke kloter pertama yang masuk surga. Oh iya ora masalah wis tak lebokke gitu Mas. Ah saiki kowe arep piye? Kowe nek arep kloter pertama maca iki ping 4.000 terus 44. Nek arep kloter pertama. Ning nek dilebokke aku ora ketemu Kanjeng Nabi yo ya toh. Mulane kene iki wis lah rasa gagas sing ngono-ngono kuwi. Yang penting kita benar-benar aduh ya Allah masyaallah. Jadi sekarang saya minta teman-teman membawakan sholawat nariyah untuk supaya, karena ini sholawat yang Rasulullah sendiri mendengarkannya, menyukainya, sehingga saya berharap acara malam hari ini betul-betul merupakan revolusi ulil albab. Artinya Anda oleh Allah agak disulap sedikit-sedikit, tidak konvensional. Anda mendapatkan limpahan yang lebih dari Allah. Besok mendapat kejutan-kejutan dari Allah. Apa yang lama Anda tunggu-tunggu besok datang. Apa yang lama Anda idam-idamkan kelihatan akan tercapai. Ya. Wanita yang Anda share sejak lama besok mesem sama Anda. Wow. Dari tadi saya mendoakan macam-macam kan sing amin, begitu soal sir-siran amine banter ya karu-karuan. Oh Islam ya amin. Mas Islam ini istri beliau setahun yang lalu dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam usia 35 tahun. Nah, jadi Mas Islam ini kan masih umur 40. Yo coba kuwi wis ora duwe bojo. Kuwi kan yo piye coba kuwi. Itu kan dia tidak harus sabar, dia juga harus menyabarkan. Ngerti maksudnya? Dia harus sabar dengan dirinya sendiri dan dia harus menyabarkan anggotanya. Iya tak Mas? Jadi nek adus iki didelok sabar le. Sabar le ya. As-sabru ngerti kae pendina maca hadis ya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Ngerti kan?
Sabar itu menolong setiap perbuatan. Innallaha innallaha ma'as sabirin. Aku duwe kanca sabirin biyen ning SMA. Isuk-isuk ning kelas kok ora ana bocah jebul sabirin mlebu sumur, Mas. Keceblong sumur. Us kita lari, akhirnya pokoknya singkat cerita bisa kita selamatkan tanpa luka, tanpa apa, bisa kita ambil lagi untuk bisa dinaikkan dan selamat. Dan di situ kita kemudian mempelajari dan membuktikan bahwa innallaha ma'as sabirin. Jelas tau wong sing selamat jenenge sabirin. Jadi sekarang Anda tahu asbabun nuzulnya ayat itu toh. Innallaha ma'as sabirin. Lane nek duwe anak jenenge sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada nabinya yang terpercaya, Rasulnya yang bersahaja, yang lembut dan penuh kasih kepada umatnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara seiman yang dimuliakan Allah, kita sambut Hari Raya Idul Fitri yang mulia ini dengan takbir dan tahmid. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, sebagai hamba Allah yang beriman, kita puji kesucian Allah, kita puja keagungannya, dan kita syukuri karunia-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Puasa Ramadan tahun ini yang sedang kita jalankan, mudah-mudahan telah dapat mengasah kepekaan spiritual dan kepekaan sosial kita, mendekatkan hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Kepekaan spiritual itu kita rasakan dalam getaran hati kita manakala nama Allah disebut, bertambahnya iman kita manakala ayat Al-Quran dibacakan atau tanda kebesarannya ditampakkan, dan bertambah mantapnya tawakal kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sedangkan kepekaan sosial tercermin dalam kesadaran kita untuk berinfak dan semangat kita untuk membangun solidaritas sosial dengan menebarkan salam atau kedamaian. Tidak memperuncing atau mempertajam perbedaan, mengasihi dan menyantuni kaum duafa, anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang tertindas serta ditimpa musibah. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara seiman yang dimuliakan Allah, makna asyam hakikatnya adalah al-imsak, yang berarti menahan, mengendalikan, batasi atau menghentikan. Kalau selama Ramadan kita menahan diri, membatasi keinginan, mengendalikan nafsu, menghentikan makan dan minum di siang hari, maka setelah usai Ramadan, apakah kita berhenti membatasi keinginan dan mengendalikan nafsu? Kalau selama Ramadan kita puasa makan dan minum sesuai Ramadan, kita puasa apa? Di dalam ayat 88 surat Al-Baqarah, yang merupakan penutup dari rangkaian ayat puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
orang-orang beriman agar berpuasa dari makan harta yang batil, harta yang tidak sah, atau dengan kata yang lebih lugas, puasa korupsi. Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu secara batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Posisi ayat ini sebagai penutup dari rangkaian ayat puasa, mengisyaratkan bahwa salah satu buah yang nyata dari ibadah puasa adalah kemampuan seorang mukmin yang telah berpuasa Ramadan untuk berpuasa selama bulan-bulan berikutnya dari memakan harta orang lain secara batil atau secara tidak sah. Jadi, puasa Ramadan 30 hari ini adalah madrasah atau pelatihan. Hasilnya tidak dalam bentuk selembar kertas ijazah, melainkan dalam praktek kehidupan sesudah Ramadan. Allahu Akbar, walillahilham. Saudara seiman yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang mengagungkan kebebasan, tapi tanpa sadar kita menjadi terjajah dan terbelenggu oleh kebebasan itu sendiri. Arus kuat yang melanda negeri ini adalah kebebasan tanpa batas, termasuk kebebasan dari nilai-nilai dan pagar-pagar agama. Bahkan kebebasan dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ini terjadi karena banyak di antara kita terbawa gelombang pragmatisme yang mendewakan dunia, kekuasaan, kekayaan, popularitas, serta menafikan atau merelatifkan nilai-nilai. Bagi mereka tidak penting baik atau buruk, benar atau salah, indah atau tidak indah, pantas atau tidak pantas, karena yang lebih penting bagi mereka adalah bisa dijual atau tidak, memberikan keuntungan materi atau tidak. Akibatnya, mereka tidak lagi bisa membedakan nilai-nilai. Bahkan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang baik disangka buruk, yang buruk disangka baik, yang jujur direndahkan, yang hianat dimuliakan, yang berkata benar dipinggirkan, yang berkata dusta diberi kedudukan. Nilai kebersamaan telah digusur, digantikan oleh egoisme dan keserakahan. Sudah cukup lama kita kehilangan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama dan budaya kita sendiri. Kebenaran, keadilan, kejujuran, kesopanan, pengorbanan, kesetiaan pada agama serta negara, kebersamaan sebagai sesama umat dan sesama bangsa, nilai-nilai luhur yang dahulu dijunjung tinggi, entah di mana sekarang berada. Kita mencari nilai-nilai luhur di jajaran pemimpin pemerintahan negeri ini, baik pusat maupun daerah, ternyata tidak kita temukan jejak-jejaknya. Bahkan yang kita temukan adalah kecurangan, kepura-puraan, kesetiaan pada diri sendiri atau golongan, dan konsistensi mencari keuntungan. Kita mencarinya di lembaga-lembaga politik. Yang kita temukan bukan kemuliaan para negarawan, tapi keculasan para politikus. Kemudian dari kita coba mencarinya di lembaga-lembaga pres, media massa dan media elektronik yang telah dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi. Ternyata di situ pun kita sulit menemukan kebenaran, kebaikan, kejujuran, fairness, karena justru merekalah yang menerapkan pragmatisme secara konsisten, menyembah rating demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Fenomena yang juga sangat mencemaskan kita semua adalah hilangnya tata krama dan kesopanan. Tapi apa yang ditampilkan di televisi masih jauh lebih sopan dibandingkan dengan pornokrasi yang menjanjikan,
yang dipacarkan langsung di hadapan publik melalui pentas-pentas musik dangdut. Para pemimpin, terutama para pemimpin daerah di negeri Muslim ini, seperti tidak peduli atau mungkin tidak berdaya untuk menghentikannya. Organisasi-organisasi Islam yang besar pun sepertinya bersikap sumun bukmun umyun, tuli bisu dan buta, sehingga tidak tampak adanya usaha yang serius untuk melakukan nilai mungkar. Kebudayaan bangsa Indonesia sejak era terakhir ini sudah hampir total nomor satukan materialisme, kapitalisme dan industrialisme. Dunia artistik, intelektual, bahkan spiritual hanya dijadikan sebagai komoditas untuk tujuan mencari keuntungan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah membangun ketakwaan di dalam diri kita. Semua ibadah mahdoh yang diisyaratkan di dalam agama Islam, tujuan akhirnya adalah untuk membangun ketakwaan. Karena ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah adalah ketakwaan. Kedua, kita bangun dan kita didik keluarga kita sebaik-baiknya. Di saat lingkungan masyarakat tidak kondusif untuk pendidikan anak-anak kita, di saat lembaga pendidikan tidak bisa diandalkan untuk membangun karakter, mental dan moral anak-anak kita, maka hanya pendidikan keluargalah yang harus bisa diandalkan. Oleh karena itu, remah keluarga-keluarga Muslim harus disiapkan sedemikian rupa menjadi madrasah keluarga. Hanya pendidikan keluarga yang bisa membendung dekadensi moral, dan oleh karena itu harus menjadi perhatian sangat serius dari kita semua. Ketiga, kita bangun komunitas kebersamaan di lingkungan kita masing-masing, bisa dalam bentuk pengajian, paguyuban, majelis ilmu atau apapun namanya. Keempat, kita menekuni pekerjaan kita masing-masing. Islam menghargai semua jenis pekerjaan yang halal. Islam menghargai semua pekerjaan di bidang apapun. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis memberikan perumpamaan bahwa dunia ini atau dalam bentuk kecilnya masyarakat dan negara ibarat sebuah kebun yang dihiasi oleh 5 hal, yaitu ilmunya para ulama, adilnya para umara, ibadahnya para hamba, jujurnya para pedagang, dan disiplinnya para pekerja. Hadis ini menyebutkan 5 hal yang akan membuat masyarakat dan negara menjadi indah, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai pilar-pilar yang menyangga kokohnya sebuah masyarakat dan negara, yaitu ulama dengan ilmunya, umara dengan keadilannya, ahli ibadah dengan ibadahnya, pedagang dengan pengusaha dengan kejujurannya, dan para pekerja dengan disiplin dan kesetiaannya. Kalau salah satu saja dari pilar ini keropos, maka keseimbangan negara dan masyarakat terganggu dan bisa menyebabkan keruntuhannya. Akan tetapi, kata Rasulullah dalam lanjutan hadis ini, datanglah setan membawa 5 penyakit, yaitu iri dan dengki. Untuk para ulama dan ilmuwan, maka ada banyak ulama dan ilmuwan yang memendam dengki kepada sejawatnya bukan dalam urusan ilmu tetapi dalam urusan dunia. Yang kedua, setan membawakan penyakit zolim dan bohong untuk para penguasa. Yang ketiga, setan bawakan penyakit pamer atau riya untuk para ahli ibadah. Yang keempat, setan bawakan penyakit curang untuk para pedagang dan pengusaha. Yang kelima, setan bawakan penyakit malas, tidak disiplin dan tidak setia untuk para pekerja dan para profesional. Untuk mereka yang terbujuk rayuan setan sehingga melakukan penyelewangan, biarlah aparat hukum yang pemilik otoritas akan menghukum mereka. Tetapi kalau ternyata pisau aparat yang berwenang terlalu tumpul untuk menghukum mereka, maka biarlah hukum Allah yang maha adil yang akan menghukum mereka pada waktu yang Ia kehendaki.
Allahu Akbar walillahilham. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat mengambil bagian di dalam perjuangan mewujudkan terciptanya kehidupan yang sesuai dengan tuntutan Islam. Dan semoga Allah menuntun kita semua ke jalan yang diridhoinya. Akhirnya, marilah kita tutup dengan doa kita ya, hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.